Nah, aku memberitahumu. Hari ini tepat di depan matamu. Aku akan mengurus kakak iparmu. Terdeteksi. Sistem pelindung sedang dimuat. Kakak Xuan Yan. Sistem sialan ini. Mengapa pemuatannya sangat lambat? The film was translated and narrated by M Media. Arniu, jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepala mereka, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Mempertaruhkan nyawa. Hanya seorang si pincang. Dengan apa kau akan melawanku? Hanya mengandalkanmu, sampah pincang ini. Seluruh keluargamu akan mati kelaparan. Penyallah dari pandanganku. Wu Chen, berhenti berpura-pura menjadi orang baik. Jika bukan karena kamu berjudi di mana-mana, membuat keluarga bangkrut. Bagaimana mungkin kita terpaksa berada dalam situasi ini? Apakah kamu baik-baik saja? Kakak, mengapa kakak masih mempedulikannya? Sepanjang hari dia kalau tidak berjudi. Li Dongyan nona keempat dari keluarga Li. Atau memukulmu, mengutukmu. Lebih baik dia mati saja. Selamatkan kita dari buang makanan. Dongyan. Seberapa bodoh pun dia tetaplah kakak iparmu. Kakak Xuan Yan, cepatlah. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Itu adalah 5 kilogram biji-bijian. Cukup untuk seluruh keluargamu. Untuk makan beberapa kali. Waktunya untuk kamar pengantin. Saudari. Kakak tertua. Pemuatan sistem selesai. Sistem pelindung keluarga diaktifkan. Sistem akhirnya tiba. Paket hadiah pemula diberikan. Luka-luka inang mulai pulih. Kakak Xuan Yan, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lakimu sudah mati. Mengapa kau tidak? Ikut denganku saja mulai sekarang. Lepaskan tangan kotormu darinya. Terima kasih, terima kasih. Keluarga berhasil dilindungi. Nilai pelindung 3. Dapat ditukarkan dengan 1 undian lotre. Selama aku melindungi keluargaku, aku bisa mendapatkan poin penjaga. Wu Chen, berulang kali kau terus merusak rencana bagusku. Hari ini aku akan membuat kaki sehatmu pincang juga. Cepat pergi. Kamu tidak bisa mengalahkan Erniu. Cepatlah pergi. Sistem mengundi. Keluar. Jangan paksa aku bertransaksi denganmu. Jangan paksa aku untuk membunuh. Enya. Wu Chen, kau punya nyali. Kau masih berutang uang pada Lin Chuan. Aku akan membiarkan Lin Chuan berurusan denganmu. Wu Chen, kapan kakimu sembuh? Dan dari mana asal pisau ini? Aku juga tidak tahu. Mengenai kakiku ini, bagaimana? Tiba-tiba itu membaik. Mengenai pisau ini, aku hanya memungutnya begitu saja. Seharusnya dari rumah, tidak terpakai, dan dibuang ke sini. Wu Chen, terima kasih karena telah membela kakakmu. Kakak. Semua ini adalah kesalahanku. Kau ikut terlibat karenaku. Berhasil melindungi keluarga lagi. Nilai pelindung tambah 3. Dapat ditukar dengan 1 undian keberuntungan. Sistem undian lotre. Selamat Inang, Anda telah mendapatkan persediaan dasar. 10 jin 5 kg biji-bijian, 2 jin 1 kg daging sapi, 5 liter air bersih. Sudah disimpan di ruang portable. Persediaan. Semua itu tepat untuk menyelesaikan krisis saat ini. Sejak tubuh aslinya menikah ke dalam keluarga Li, kakak tertua memperlakukan tubuh aslinya dan rawat dia seperti adik sendiri. Bahkan saat tubuh aslinya berjudi dan berutang dan mematahkan kakinya, dia tidak pernah mencampakkannya. Maka aku akan atas nama tubuh aslinya membalas budi kakak tertua dengan layak. Orang tua kita meninggal dunia, dan keluarga mengalami bencana. Kita bahkan tidak punya makanan tersisa. Aku tidak menyangka bahwa aku akan pergi ke kota dan kembali
Untuk mendapati semuanya telah hilang. Kita harus bertanya kepada kakak ipar kedua kita tentang hal ini. Saat dia menikah dan masuk ke keluarga kita, dia sama sekali tidak kekurangan apapun. Bahkan belum genap 1 tahun. Namun tabungan keluarga, semuanya telah dihabiskan olehnya. Kakak ketiga berhentilah bicara. Kata-kata itu terlalu kasar. Jangan khawatir kalian semua. Aku bukan lagi orang yang dulu. Segera, kita tidak hanya akan memiliki biji-bijian untuk dimakan, tetapi kita akan memiliki begitu banyak. Bisa ditukar dengan uang. Wu Chen, kamu tidak sedang demamkan. Krisis yang melibatkan anggota keluarga inang terdeteksi. Sekarang mengeluarkan peringatan perintah. Kakak ipar sulung Li Xuanyan nantinya akan dijual ke pasar gelap, menemui akhir yang tragis. Seseorang paksa menculik gadis sipil. Kakak ipar ketiga, Li Qiuyan ditipu oleh Lin Chuan. Kehilangan segalanya. Kakak ipar keempat Li Dongyan dipaksa menikah dengan si bodoh desa. Hingga mati karena patah hati. Kakak ipar kelima Li Xiaoyan dan Xiao Douting menderita kelaparan dan kedinginan. Berkeliaran di jalanan. Tolong beri adik perempuanku sedikit makanan. Tuan. Aku tidak menyangka bahwa, karena tubuh aslinya, saudari itu akan bernasib buruk. Untungnya aku memiliki sistem. Aku pimpin semua lawan takdir dan ubah nasib. Wu Chen, kamu bilang akan segera ada makanan. Apakah kamu punya cara? Dia, apa sih yang dia punya? Lihat dia melompat-lompat. Dia sama sekali tidak terlihat pincang. Dia hanya berpura-pura. Mencoba membuat kita semua melayaninya. Kakak ketiga, kenapa bicara begitu? Wu Chen membelaku. Ini menunjukkan bahwa dia telah dewasa. Ini yang disebut kembalinya si anak yang hilang. Dia, seekor makan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Aku memang seorang bajingan sebelumnya, membuatmu ikut serta, dan banyak menderita. Tapi mulai hari ini, dan seterusnya, aku Wu Chen bersumpah, aku benar-benar tidak akan membiarkan kalian para saudari menderita sedikit pun lagi. Lalu kakak ipar, apakah kau masih akan memukul orang di masa depan? Tentu saja tidak. Kakak ipar mulai sekarang akan memasak makanan lezat untukmu setiap hari. Kata-katamu lebih merdu dari Nyang Yan. Aku rasa kamu sedang merencanakan skema jahat lagi. Mencoba menipu salah satu saudara perempuan di antara kita untuk dijual demi uang agar kamu bisa berjudi beberapa putaran lagi. Bukan, trik jahat semacam itu sudah terlalu sering kami lihat. Saat aku berada di kota, aku memang mendengar tentang perdagangan manusia, menculik orang-orang dari desa, khususnya menargetkan gadis-gadis muda. Wu Chen, kau tidak benar-benar berencana melakukan ide ini kan? Lihat orang seperti Xiao Douting. Menjual satu orang saja akan menutupi hutang judinya beberapa kali lipat. Bagaimana menurutmu? Apakah dia akan merencanakan ide jahat ini? Tubuh asli kecanduan judi hanya tahu cara menadahkan tangan, meminta uang dari para saudari. Jika tak beri dia pukul atau maki mereka, dia benar-benar jenis sampah yang paling buruk. Pantas saja mereka tidak percaya padaku. Wu Chen, aku akan segera pergi untuk lihat bisa pinjam sayur liar. Kamu tunggu aku di sini. Kakak tertua, tidak perlu. Aku punya makanan. Tunggu saja. Kakak sulung, kenapa aku merasa seolah-olah Wu Chen ini telah menjadi orang yang berbeda? Sistem. Toko sistem. Ini cukup bagi para saudari untuk makan selama beberapa waktu. Mengapa kalian semua berdiri terpaku di sana? Makan. Ini, beras, daging sapi. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Jangan khawatir, sumbernya sah. Mulai sekarang, dengan adanya aku di sini, aku akan memastikan kalian makan daging setiap hari. Mengenai utang judi sebesar CNY 80 itu, kalian juga tidak perlu khawatir. Aku punya cara. Jangan kira aku tidak tahu. Di dalam makananmu ini, kamu pasti sudah mencampurkan obat bius. Siapapun yang memakannya, pasti akan kamu jual. Ini praktis merupakan hidangan terakhir. Ya, aku memasukkan obatnya. Jangan dimakan. Kakak sulung, aku sudah tidak makan selama berhari-hari. Makanan lengkap. Lebih baik mati dalam keadaan kenyang daripada mati kelaparan. Apa? Sekarang berhentilah membicarakan tentang obat itu.
Aku sudah makan cukup. Terima kasih kakak ipar. Inang menyelesaikan kebutuhan pangan dan sandang keluarga. Nilai pertahanan telah meningkat pesat. Toko pertukaran sekarang telah dibuka. Toko berantai. Makanan. Senjata. Bahkan ada teknik kultivasi. Bukankah ini berarti aku bisa berjalan-jalan tanpa rasa takut sekarang? Biarkan aku memeriksa lukanya. Bagaimana keadaan kakimu? Cukup aneh bukan? Beberapa hari yang lalu kakimu tidak kunjung membaik. Bagaimana bisa tiba-tiba sembuh? Apakah masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Hanya sedikit. Gatal. Ada hal lain yang harus kukerjakan di luar. Masih ada makanan di panci di rumah. Makanlah jika kau lapar. Jangan dihemat. Cedera kakimu baru saja sembuh. Mau pergi kemana kamu? Pergi ke gunung untuk mengadu nasib. Melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu untuk ditukar dengan uang. 80 ini terjadi karena aku. Aku harus menemukan jalan. Aku juga akan pergi. Baiklah, ayo pergi. Tetaplah aman. Kakak ipar apa ini? Ini adalah jamur. Tapi hanya ada sedikit ini. Tidak cukup untuk kalian makan. Aku ingat toko sistem juga memiliki mata air spiritual. Aku ingin tahu apa kegunaannya. Toko sistem. Selamat Inang. Anda telah menerima 1 botol mata air spiritual. Mata air spiritual ini. Tidak yakin apakah ini berhasil. Kakak ipar lihat cepat. Lihat. The film was Mata air spiritual ini translated ternyata and sangat ajaib. narrated by M. Begitu banyak jamur. Dan kualitasnya juga bagus. Mereka pasti bisa dijual untuk mendapatkan uang. Namun, ini masih jauh dari 80 yuan. Terlepas dari itu, mari kita kumpulkan dulu. Mulai pemulihan. Bisa ditukarkan dengan uang tunai. Mal ini bukan hanya untuk membeli barang. Apa yang kumiliki juga bisa dijual kembali ke mal. Mendapatkan kembali sebagian. Sisanya adalah agar para saudari bisa mencoba sesuatu yang berbeda. Hanya belasan yuan. Itu lumayan banyak. Terniu. Kakak Xuanyan, sudah semalam ini, dan kau masih mencuci pakaian di sini. Itu benar-benar kerja keras. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak Xuanyan, bukankah abang melihat betapa kerasnya kau bekerja? Jadi kau harus datang menemaniku sebentar. Jangan lakukan hal bodoh. Melangkah 1 langkah lagi, dan aku akan memanggil orang. Kakak Xuanyan, bukannya aku ingin dikritik ME. Kau adalah seorang janda yang lakinya telah mati, tanpa ada tempat untuk bersandar. Anak itu Wuchen, bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Kau tidak benar-benar berpikir, dia bisa mendapatkan CNY 80 dalam 3 hari kan? Biar ku beritahu, bahkan jika dia berhasil kumpulkan, itu sudah akan terlambat. Jangan bicara omong kosong di sini. Wuchen akan menemukan jalan keluarnya. Mencari jalan, jika dia benar-benar punya jalan. Mungkinkah dia telah menjudi keluarga kalian hingga melarat? Kakak Xuanyan, lihatlah dirimu sudah berusia 30-an. Masih begitu berkulit putih dan lembut. Mengapa kau tidak ikut abang di sini saja? Aku jamin, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan mewah setiap hari. Bukankah itu lebih baik daripada mengikuti beban itu? Hentikan. Wuchen, kau merusak rencanaku lagi. Sistem. Apakah ada sesuatu yang bisa membuat seorang pria tidak bisa memiliki keturunan? Tuan, apakah Anda memerlukan pil suayang? Tukar. Aku akan membuatmu pincang. Kau. Sebaiknya kau. Apa yang kau berikan padaku? Kurasa kau sedang mendambakan wanita. Dan kau sudah gila bukan? Aku akan membantumu. Membantumu menghilangkan fungsi area itu. Jadi kau tidak perlu khawatir lagi. Aku. Kau. Enyahlah. Jika aku melihatmu lagi mengganggu anggota keluargaku, aku akan mengebirimu. Wuchen, jangan sombong. Jika kau tidak membayar uangnya besok, mari kita lihat siapa yang akhirnya akan mati.
Kakak tertua, apakah kau baik-baik saja? Tapi Wu Qin benar. 80 ini. Di mana kita akan mencarinya? Aku punya caraku sendiri. Kita mampu membayarnya kembali. Lin Juan dan orang-orangnya tidak akan melepaskan kita. Mungkin sebaiknya aku pergi saja bersamanya. Jika aku pergi hutangnya akan lunas. Dan keluarga ini akan berkurang satu beban makanya. Aku janda suami sudah meninggal. Kita semua di sini keluarga besar ini. Tidak mungkin. Biarkanmu tanggung beban ini sendiri. Kakak tertua. Apa yang kau bicarakan? Selama ada aku di sini, tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuh seujung jari para saudari. Aku akan mencari jalan keluar mengenai uangnya. Lihatlah. Uang ini. Kudapatkan pagi ini. Dengan mengumpulkan jamur di gunung. Dan ini baru permulaan. Hidup kita akan makin baik. Aku tak biarkan kalian dingin dan lapar lagi. Jangan khawatir. Ayo pulang. Wu Chen, kamu benar-benar sudah bijaksana sekarang. Berhasil melindungi keluarga. Nilai penjagaan meningkat secara signifikan. Baiklah. Ayo pergi. Wu Chen, terima kasih. Ketika kakiku terluka sebelumnya, aku sering tidur di ranjang bersama dengan The film was saudara-saudariku. translated and Sekarang setelah narrated kakiku by sembuh. M-Media. Kurasa tidur di kandang sapi lebih pantas untukku. Aku sangat lelah. Kakak tertua. Wu Chen, pakaianmu ini sudah basah kuyup. Aku ingin melepasnya darimu dan mencucinya. Pakaian ini milik kakak iparmu. Aku tidak tahu apakah ini pas untukmu. Cobalah dulu. Pakai saja apa adanya untuk saat ini. Aku akan membawa setelan pakaian ini untuk dicuci. Kakak tertua. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan Lin Chuan membawamu pergi. Wu Chen. Zuanyang. Wu Chen sudah kumpulkan uang utangnya padaku. Jika dia belum mengumpulkannya, Ada ikan. Kenapa kecil sekali? Bahkan tidak cukup untuk nyelip gigi G. Daur ulang sistem. Benih ikan kecil ditukar dengan uang tunai 2 MAU. Apakah Anda ingin menggunakan nilai penjagaan untuk melakukan pemberian makan mata air spiritual? Pemberian makan mata air spiritual. Tukar. Ikannya sangat besar. Lanjutkan. Kita kaya mendadak. Dengan begitu banyak ikan besar, ini pasti lebih dari 80 yuan. Xiao Dulting, kita mendapatkan kekayaan besar. Kita kaya mendadak. Ayo pergi. Kita berdua akan pergi menjual ikan ini sekarang juga. Benar Xiao Dulting. Apa yang terjadi di sini hari ini?
Jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Katakan saja pada orang-orang bahwa aku yang menangkap semua ikan ini. Mengapa? Karena ini adalah rahasia antara kau dan kakak iparmu. Kita sudah membuat janji. Ayo pulang, aku akan memberimu makanan enak. Baik, Xiao Duting berjanji tidak akan memberitahu. Sangat lezat. Ayo pergi menjual ikan itu. Kita sudah menunggu begitu lama. Di mana Wu Chen? Dia tidak melarikan diri kan? Kakak cuan bahkan jika Wu Chen lari. Beberapa kakak ipar yang cantik ini, maka tidak bisa melarikan diri. Kakak tertua sudah kubilang. Wu Chen sama sekali tidak bisa diandalkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Awalnya aku mengira dia telah bertobat, tapi ternyata dia tidak. Wu Chen pasti tertunda oleh sesuatu. Dia akan kembali. Kakak tertua di mana Xiao Douting? Wu Chen membawa Xiao Douting keluar. Wu Chen tahu cara urus banyak hal. Jika dia menjual gadis kecil ini di pasar gelap, dia bernilai lebih dari CNY 80. Mari kita tunggu sedikit lebih lama lagi. Lin Chuan, apakah maksudmu? Wu Chen menjual adik perempuan kita untuk melunasi hutang. Tidak ada gunanya. Wu Chen berhutang CNY 80, kau tahu. Jika dia Film tidak was menjual gadis kecil translated ini, and narrated uang apa by yang akan M dia Media. gunakan untuk membayarku kembali? Setiap kali bocah Wu Chen itu pergi berjudi dan kalah uang, dia menjual barang-barang di rumah. Kali ini tentu tidak terkecuali. Segala sesuatu di rumah telah terjual habis. Akan aneh jika dia tidak menjual orang. Wu Chen benar-benar tahu cara menjalani hidup. Dia tidak harus menafkahi saudara-saudara perempuan ini. Sebaliknya dia buat saudari ini menafkahinya. Kakak tertua kau, bagaimana bisa kau menyerahkan kakak keenam untuk binatang seperti Wu Chen? Tidak, Wu Chen membawa Xiao Douting keluar untuk mencari uang. Dia akan membawa Xiao Douting kembali. Kakak sulung, apa maksudmu mencari uang? Apakah kau percaya semua yang dia katakan? Dia pada dasarnya makan tutu tak bisa ubah bintiknya. Kakak tertua, adik ipar tidak benar-benar menjual Xiao Douting kan? Mengapa kita tidak keluar dan memeriksa? Lin Chuan, bisakah kamu membiarkan kami keluar dulu dan membawa Xiao Douting kembali? Tidak ada satupun dari kalian yang diizinkan pergi. Aku masih mengandalkannya untuk membayar utang itu. Jika kau membawa gadis kecil itu kembali, siapa yang akan membayarku kembali? Tidak. Lin Chuan, orang yang berhutang padamu adalah Wu Chen. Kamu tidak bisa mengambil adik keenam kami dan menjualnya. Lin Chuan, orang yang berhutang padamu adalah Wu Chen. Itu tidak ada hubungannya dengan kami para saudari. Kontraknya tertulis hitam di atas putih dan kau menyangkalnya. Lin Chuan, orang yang berhutang padamu adalah Wu Chen. Apa hubungannya itu dengan kami? Kakak Chuan, tak lihat saat angkat kepala tapi lihat saat menunduk. Bagaimana kalau sedikit jaga perasaan dan biarkan saja? Karena rasa hormat. Jika aku tidak memperhatikan penampilanmu, aku biasanya tidak akan memanjakanmu. Kau melampaui batas. Kakak Chuan, aku. Kakak tertua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah kuduga. Wu Chen selama 2 hari terakhir ini bertingkah seperti orang yang telah berubah. Dia hanya berpura-pura. Dia hanya bersandiwara di depan kita. Kami menunggu sepanjang hari, dan masih belum ada tanda-tanda bocah itu. Aku rasa dia seharusnya sudah kembali sekarang. Bisakah kau menghitungnya, Xiao Douting? 99/100. Kau harus ingat bagaimana uang ini didapatkan. Ingatlah untuk merahasiakannya demi kakak ipar. Ya, Janji kelingking. Wu Chen cepat masuk ke dalam. Kakak-kakak iparmu sedang terpojok. Sister, apakah ada cara untuk memperkuat tubuhku? Nanti, aku ingin ajari berandalan ini sendiri. Berbagai teknik kultivasi. Setelah penebusan, tuan rumah dapat mempelajarinya segera. Keahlian selama 20 tahun. Bagi tuan, tukarkan segera. Lin Chuan, beraninya kau menyentuh keluargaku. Apa kau tidak menginginkan uang ini lagi? Wu Chen, Kakak keenam. kakak keempat. Wu Chen itu binatang itu. Dia tidak melakukan apapun padamu kan? Tidak, dia tidak melakukannya. Aku pergi memancing dengan kakak iparku.
Ikan yang sangat besar. Kau pasti bercanda. Di saat-saat seperti ini, orang-orang hampir tidak bisa makan ikan-ikan di sungai. Sudah habis ditangkap sejak lama. Bagaimana mungkin ada ikan besar? Wu Chen, kapan kau bocah mendapatkan keberuntungan seperti itu? Kau memenangkan 80 yuan ini, bukan? Sudah kukatakan, aku tidak akan berjudi lagi. Wu Chen, kau tidak menjual gadis kecil ini kan? Kau pikir aku sepertimu, tidak memiliki prinsip dalam hidup atau pekerjaan? Kau Pergi dari sini. menyuruhku pergi. Dari mana kau mendapatkan 80 CNY ini? Kau cuma menumpang hidup dan tunggu mati. Bagaimana mungkin kau memiliki kemampuan ini? Siapa yang memukul orangku? Hentikan omong kosong itu. Jika kau tidak memberiku 80 CNY hari ini, kakak iparmu ini, aku mungkin akan membawanya pergi. Aku tanya siapa yang memukul. Membayar utang adalah hal yang wajar dan benar. Tapi kau berani menyentuh keluargaku. The Kau film juga was tidak akan mendapatkan translated uang ini. and narrated Kakak by cuan, M. Media. dengarkan ini. Bocah ini mencoba menegosiasikan persyaratan denganmu. Baiklah, mengenai apa yang baru saja kau katakan, aku akan menganggapnya seperti kentut saja. Akulah yang memukulnya. Jadi kenapa kalau aku memukulnya? Bahkan jika kupukul kau tetap tak beri uang itu. Itu benar. Apa gunanya kau bertanya? Itu masalah yang berbeda. Masalah memukulnya. Kita impas sekarang. Wu Chen, kau sudah keterlaluan. Beraninya kau memukul kakak cuan. Apa yang kau lakukan? Naik ke sana. Kaki satunya lagi. Lumpuhkan untukku. Pergi. Apa yang kau lakukan? Pergi. Kakak cuan, aku tidak bisa mengalahkannya. Sampah tidak berguna. Kita tidak bisa memukulnya lagi. Bagaimanapun juga dia adalah putra kepala desa. Jika dia mencoba membuat masalah bagi kita nanti, kita tidak akan sanggup menghadapinya. Berhenti memukul. $80. Tidak kurang 1 sen pun. Ambil sendiri. Utang sudah lunas. Lin Juan, jika kau berani menyentuh keluargaku lagi di masa depan, aku akan membiarkanmu merasakannya juga. Rasanya patah kaki. Aku Wu Chen menepati janjiku. Enyahlah. Ya. Wu Chen ini, dia menyinggung Lin Juan. Dia akan menderita karenanya nanti. Ayo pergi cepat tinggalkan tempat ini. Wu Chen katakan yang sebenarnya kepada kakak tertua. Dari mana sebenarnya asal CNY 80 ini? Kakak tertua sudah kubilang padamu. Aku mendapatkan uang ini dari memancing. Tidak percaya padaku. Jika kau tidak percaya, tanya Xiao Dulting. Kakak sulung itu benar. Kakak ipar benar-benar hebat dalam memancing. Kakak tertua tenang saja. Lagi pula, uang ini bukan hasil judi. Kakak ketiga, cepatlah berterima kasih kepada kakak iparmu. Fakta bahwa kakak iparmu membelamu, menunjukkan bahwa dia telah benar-benar berubah. Berterima kasih padanya untuk apa? Dia hanyalah orang kasar yang ceroboh. Bukankah dia baru saja memukul Lin Chuan? Saat Lin Chuan datang mencari masalah, kitalah yang akan menanggung akibatnya. Kamu, sudahlah. Semuanya pasti laparkan. Aku akan pergi membuat makan malam untuk kalian semua. Kamu bajingan, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membantu kami hari ini. Jadi kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Tidak, kau salah paham. Aku hanya ingin membantumu menghilangkan bengkak merah di wajah itu. Kamu tipe orang seperti itu? Selain itu, bagaimana bisa aku tidak tahu bahwa kamu juga bisa menghilangkan bengkak? Sebenarnya aku punya sedikit keahlian. Pijatan semacam ini untuk meredakan bengkak bukanlah hal yang sulit. Jika kau ingin terus menanggung wajah yang bengkak dan merah ini selama 2 hari lagi, maka aku tidak bisa membantumu. Baiklah. Kalau begitu hari ini aku percaya sekali saja. Selesai. Ini benar-benar lebih baik. Sudah tidak sakit lagi. Namun, jangan pikir karena hari ini kamu senangkanku, aku akan memaafkanmu. Kamu menyinggung Lin Chuan hari ini. Jadi di masa depan orang-orang yang menderita. Bukankah itu kita?
Berhasil melindungi keluarga. Nilai penjaga 3. Kyuyan memang tajam lidahnya. Tapi dia sangat berterima kasih di dalam hati. Memiliki niat ini saja sudah cukup. Hadiah terakumulasi. Beri tuan rumah keahlian berburu maksimal. Kebetulan di toko sistem ini, barang yang tersedia untuk ditukarkan terbatas. Dan persediaannya agak monoton. Dengan keahlian berburu, aku juga bisa membantu kakak-kakak iparku memperbaiki kualitas makanan mereka. Wu Chen, mau pergi kemana? Aku akan naik ke gunung untuk berburu, untuk memperbaiki makanan semua orang. The Ke atas film was gunung. translated Kamu pasti and bercanda. narrated by Betapa M. berbahayanya Media. gunung itu. Aku hanya mencoba peruntunganku. Mungkin, aku bisa memburu seekor babi hutan. Kamu, berburu babi hutan. Aku rasa babi hutan itu yang akan memburumu. Itu baru benar. Kakak ipar, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah si pemalas yang terkenal di desa ini? Jangan sampai kita akhirnya tidak melihat daging sama sekali. Dan harus naik ke gunung untuk mengambil mayatmu. Kakak ketiga. Apa yang kau katakan itu pertanda buruk. Pergilah. Cukup kalian semua. Tunggu saja untuk makan daging, oke? Tunggu sebentar. Kakak tertua, apa yang sedang kamu lakukan? Ini tidak pantas bukan? Kyuyan masih di luar. Kau bocah nakal. Apa yang sedang kau pikirkan? Bukankah kau akan naik ke gunung untuk berburu? Ambillah pakaianku yang ini. Dan kenakan di bagian dalam. Di gunung itu, dingin. Jangan sampai sakit. Situasi keluarga kita. Kau tahu, kita tidak punya pakaian tambahan. Ayolah, cepat kenakan milikku ini di bagian dalam. Kakak tertua. Terima kasih, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku pasti akan kembali dengan hewan buruan. Untuk kalian semua nikmati. Jangan terlalu memaksakan diri. Jika kau menghadapi bahaya, kau harus lari terlebih dahulu. Jangan khawatir, ayo. Cepat pakai pakaiannya. Wu Chen, hati-hati. Kakak tertua. Aku harus mengikutinya dan melihat. Kakak ketiga. Gunung itu sangat berbahaya. Jangan ikuti dia. Kakak tertua. Siapa yang tahu? Jika dia pergi berjudi lagi, atau jika dia benar-benar pergi berburu. Si NY80 yang dia miliki kemarin lusa, berasal dari sumber yang tidak jelas. Aku curiga, dia pergi berjudi lagi kali ini. Kakak ketiga. Wu Chen sudah bertobat. Dia bilang, dia tidak akan berjudi lagi. Semua orang yang terlibat dalam perjudian mengatakan hal itu. Kakak tertua Wu Chen pernah mengatakan itu sebelumnya. Lebih dari 100 kali. Jika memang semudah itu, maka para penjudi yang kehilangan segalanya itu, mengapa masih banyak dari mereka? Bukankah begitu? Baiklah, aku harus pergi dan mengikutinya untuk melihat. Berhenti. Kamu tidak mungkin benar-benar berencana pergi berburu, kan? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku melihatmu masih menyimpan niat buruk. Kamu tidak mungkin berpikir untuk membawa barang ini untuk digadaikan. Sehingga kamu bisa berjudi beberapa putaran lagi, kan? Katakan padaku dengan jujur. Si NY80 yang kamu miliki tempo hari, apakah kamu memenangkannya dari berjudi? Aku tidak mau repot-repot bicara denganmu. Minggir. Hari ini aku secara khusus tidak akan bergerak. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apakah kamu benar-benar pergi berjudi hari ini atau tidak? Gunung itu sangat berbahaya. Jika kamu ikut naik ke gunung bersamaku, aku mungkin tidak akan bisa melindungimu. Siapa yang memintamu melindungiku? Hendak naik ke gunung ya, Wu Chen. Kakak Qiu yang juga ada di sini. Kak Wang, aku akan naik ke gunung untuk mencoba peruntunganku. Itu sempurna. Aku juga ingin naik ke gunung untuk memetik sayuran liar. Mengapa kita tidak pergi bersama? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Kak Wang, menurutku itu bukan ide yang bagus. Ayo pergi. Hai kalian. Wu Chen, kau sudah setua ini. Tidakkah kau berpikir untuk berkeluarga lagi? Di masa-masa seperti ini, orang-orang nyaris tidak mampu membeli makanan. Siapa terpikir hal seperti itu? Kenapa tak ada nasi? Kau berhasil mendapatkan nasi putih dan tepung. Itu benar. Hidup dengan beberapa kakak ipar perempuanmu yang cantik itu. Sejujurnya, tidakkah hatimu merasa gatal? Kak Wang, tolong berhenti bercanda denganku. Siapa yang bercanda denganmu? Kakak, aku serius. Istrimu sudah meninggal. Mengapa kau tidak menikah denganku saja? Bagaimana? Kau berdarah. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kalian berdua di sini untuk berburu? Atau untuk menggoda dan bersenda gurau?
Jika kalian ingin bermesraan, pulanglah dan bermesraanlah. Aku benar-benar ingin pulang lebih awal. Wu Chen menyuruhmu untuk tidak datang. Tapi kau bersikeras untuk datang. Hanya untuk menjadi pengikut. Dan kemudian terus mencari-cari kesalahan dalam segala hal. Jalang kau benar-benar suka bersandiwara bukan? Kamu orang yang tidak tahu malu. Apa yang baru saja kamu katakan? Hentikan kalian berdua, jangan berdebat lagi. Baiklah. Kalian tidak akan pergi kan? Aku pergi. Qiuyan, pegunungan itu berbahaya. Jangan pergi sendirian. Wu Chen. Pergelangan kakiku terkilir. Berbahaya di pegunungan ini. Aku tidak bisa berjalan keluar sendirian. Kau tidak bisa meninggalkanku di sini sendirian. Qiuyan, kembalilah. Wu Chen. Kakuang. Jangan seperti ini. Aku seorang janda. Di era ini aku bahkan tidak bisa mendapatkan sesuap nasi pun. Pilihan apa yang aku punya? Tolong kasihani aku kakakmu ini. Kakak, aku akan membantumu secara finansial. Apa gunanya bantuan keuangan? Mengapa kau tidak menikah denganku saja kakakmu ini? Kita bisa hidup bersama sebagai pasangan. Itu lebih baik daripada apapun. Ini, Wu Chen. Qiuyan. Wu Chen bajingan tengik ini. Dan rubah betina di sana itu juga. Benar-benar tidak tahu malu. Tunggu sebentar. Jika mereka berdua benar-benar menjalin hubungan dan mulai tinggal bersama, maka kita para saudari. Bukankah kita akan menjadi orang luar? Alasan apa lagi yang dia punya untuk menampung kita? Tidak boleh. Aku harus mencari cara untuk memisahkan mereka. Kakak, mari kita istirahat sejenak. Makanlah sesuatu. Xuanyan. Sejak suamimu meninggal, kau bawa adik perempuan cari perlindungan pada Wu Chen. Orang-orang di desa, bukankah mereka sudah banyak membantumu? Ya, kebaikan semua orang. Kami semua mengingatnya. Kau benar-benar mengingatnya. Kami semua di sini masih makan sayuran liar. Tapi kalian semua di belakang kami sudah makan nasi putih. Sekarang, kalian bahkan sedang mengunyah daging sapi. Apal, keluarganya sudah makan daging. Benar sekali, orang-orang kau lihat. Memang seperti ini. Baik karena sebutir nasi benci karena segantang nasi, ada barang bagus. Mereka menyembunyikannya dari kami. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Semuanya kalian telah salah paham. Dendeng ini, Wu Chen kami yang mendapatkannya. Dan jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk dimakan keluarga ini. Mengenai kebaikan semua orang, kami akan di masa depan pasti membalasnya. Siapapun bisa mengatakan itu. Aku tidak tahu. Kau bicara tentang membalas budi. Kapan kami bisa melihatnya? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? The film was translated Belum ada satupun dari and kami yang makan, narrated by tapi M. kalian sudah Media. berpikir untuk makan. Bukankah ini justru kesempatannya untuk membalas kebaikan kami? Kak, kita tidak bisa memberikannya begitu saja. Bahkan untuk keluarga kita sendiri saja tidak cukup. Dendengku. Anak baik jangan menangis. Kami masih punya beberapa di sini. Aku tidak mau yang itu. Aku ingin dendengku sendiri. Baunya anak. Baunya benar-benar harum. Keluargamu sudah kaya mendadak. Biarkan kami mencicipinya juga ya. Kenapa kita harus melakukannya? Hanya karena kami pernah membantumu sebelumnya. Membantu kami. Segenggam sayuran liar yang kau bawa itu sudah sangat layu sampai hampir busuk. Bahkan babi pun akan memalingkan hidung darinya. Sudah cukup bagus kau punya sayuran liar. Itu lebih baik daripada kelaparan. Biar ku beritahu sesuatu. Dendeng ini, anggap saja sebagai balasan atas budimu. Sekarang kita impas. Baiklah, kalau impas ya impas. Mulai sekarang jika kami bersaudara punya makanan, kami hanya akan membaginya dengan mereka. Penduduk desa yang benar-benar membantu kami, membalas kebaikan. Tidak, seekor babi hutan dari gunung sedang mengejar seseorang. Dan sepertinya seseorang telah membunuhnya. Semuanya cepat kemari dan bantu. Apel, seekor babi hutan. Semuanya, ayo pergi. Cepatlah pergi dan lihat. Tidak perlu, itu sudah dibunuh. Ini adalah raja babi hutan seberat 75 kg. Itu Lin Chuan. Lin Chuan, kau yang membunuh babi hutan ini. Ini Wu, Lin Chuan, kau benar-benar luar biasa. kakak Cuan benar-benar pahlawan besar desa kita. Pasti butuh usaha keras untuk membawanya turun dari gunung. Sama sekali tidak merepotkan. Mengapa kau begitu sopan? Babi hutan ini sangat besar. Aku tidak bisa memakannya sendirian. Hari ini seluruh desa kita akan berbagi dagingnya. Sudah lama sekali kita tidak melihat daging.
Aku hampir mati karena sangat menginginkannya. Aku mau kaki babi. Aku mau bagian khas dalam. Berikan aku jeroan yang tidak diinginkan siapapun. Kau persis seperti ayahmu. Benar-benar luar biasa. Kita berhutang semuanya pada kakak cuat. Kita semua adalah tetangga dan sesama warga desa. Itulah yang seharusnya aku lakukan. Daging babi ini, setiap rumah tangga akan mendapat bagian. Bagus. Siapa yang menyuruhmu mulai membaginya? Pemiliknya bahkan belum bicara. Dan kalian sudah membagi-bagi dagingnya. Tidakkah kalian punya sopan santun untuk bertanya? Pemiliknya? Pemilik apa? Wu Chen. Dialah yang membunuh babi hutan ini. Wu Chen. Siapa yang tidak tahu itu? Dia hanyalah pemalas dan orang tidak berguna di desa ini. Bukan Lin Chuan yang membunuh babi hutan ini. Lalu apa dia yang membunuhnya? Berhentilah bercanda. Tepat sekali, kau tidak punya bakat atau keahlian sendiri. Dan tidak tahan melihat orang lain sukses begitu. Awalnya aku mengira kamu cukup adil. Aku tidak pernah menyangka kamu adalah tipe orang seperti ini. Babi hutan ini jelas-jelas dibunuh oleh kakak iparku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Berhasil menyelamatkan nyawa anggota keluarga. Nilai pelindung meningkat pesat. Kita semua adalah sesama warga desa dan tetangga. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu tentang apapun. Awasi milikmu baik-baik. Jangan terlalu banyak bicara. Jika kamu punya kemampuan, pergilah berburu sendiri, mengambil barang milik orang lain. Sedang berpura-pura jadi apa kamu di sini? Jika kau mengatakannya seperti itu, daging babi ini, aku tidak akan membaginya denganmu kalau begitu. Kakak Chen, tolong beri aku muka. Begitu banyak orang yang menonton. Aku bertanya padamu sekali lagi. Kamu benar-benar memburu potongan daging ini sendiri. Aku tidak pernah bilang kau tidak membunuhnya. Wu Chen, jangan impulsif. Berhenti. Ayah, Wu Chen tidak hanya mencuri babi hutanku, Kepala desa ayah Lin Chuan. tetapi juga menodongkan pistol ke arahku. Kepala desa. Bocah Wu Chen ini tidak tahu aturan. Menodongkan pistol ke arah Lin Chuan. Besok dia akan berani menodongkan pistol ke semua orang. Apa yang coba dia lakukan? Wu Chen, letakkan senjatanya. Kemarilah, melangkah ke sini sebentar. Putraku, dimanjakan oleh ibunya sejak kecil. Dia tidak berguna. Dia menghabiskan sepanjang hari berkeliaran dan berjudi. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kau bisa melakukannya. Kau dulu mirip dengannya. Tapi aku tahu. Kau berbeda sekarang. Apakah kamu menyiratkan? Jika dia berani membuat masalah lagi, kau harus membantuku memberinya pelajaran. Oke, jangan khawatir. Aku tahu cara menanganinya dengan benar. Ayah, sungguh memalukan. Pulanglah sekarang juga. Tunggu aku. Ayah tua, putramu sedang ditindas. Baiklah. Baiklah, aku beritahu semua orang dengan jelas. Babi hutan ini, Wu Chen lah yang membunuhnya. Bagaimana menanganinya? Dia yang memutuskan. Semuanya harap tenang. Babi hutan ini bukan hanya milikku. Itu juga milik kolektif. Saat keluargaku sedang kesulitan sebelumnya, sesama warga desa cukup The banyak film was membantu kami. translated Jadi and daging ini narrated by dapat M dianggap Media. sebagai balasan atas kebaikan semua orang. Semuanya bagikanlah. Bagus. Apakah kau benar-benar membunuh babi hutan itu? Ini hanyalah permulaan. Di masa depan aku akan mengganti variasinya dan memburu daging untuk kalian semua makan. Baiklah, mari kita bawa ini kembali dan bagi-bagikan. Babi hutan ini, jeroan ini kotor. Aku pasti tidak akan memakannya. Dan daging tanpa lemak ini alot dan juga tidak enak. Jika ingin makan, makanlah daging yang berlemak. Daging berlemaklah yang menyehatkan orang. Pelan-pelan. Sekarang giliranku. Beri aku sepotong daging berlemak. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Kenapa kau merebut dagingku? Dagingmu katakan itu sekali lagi. Daging siapa ini? Ini dagingku. Kalau bukan milikku, milik siapa lagi? Bibi dong. Babi hutan ini diburu oleh Wu Chen. Bukannya dia tidak mau memberikannya padamu. Tapi kau sendiri yang menolaknya. Jadi kau tidak dapat bagian. Bibi dong, tolong cepat minggir. Kami masih mengantre di sini. Tidak mungkin. Ini dagingku. Daging babi hutan ini diburu oleh Wu Chen. Dia tidak akan memberikannya padamu. Dan kau masih mencoba merebutnya. Tidakkah kau punya rasa malu? Katakan itu sekali lagi. Akan kulobek mulutmu sampai hancur. Wu Chen bocah ini menindas orang tua. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Oke. Apa yang sedang terjadi? Kepala desa, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Wu Chen baru saja bilang, semua orang dapat bagian daging ini. Tapi dia tidak mau memberiku sama sekali. Apa maksud semua ini? Kepala desa, aku yang memburu babi hutan ini bukan. Ya, Maka aku bisa membagikan daging ini sesukaku. Bukankah begitu? benar. Semua orang masih ingat.
Mengapa aku ingin membagikan daging babi hutan itu dengan semua orang kan? Aku ingat, kau bilang, itu untuk berterima kasih kepada semua orang atas kebaikan pada keluargamu saat itu. Tepat sekali. Orang tuaku dan istriku semuanya telah meninggal dunia. Itu juga berkat bantuan warga desa. Sehingga mereka bisa beristirahat dengan tenang. Berkat warga desa, yang kemudian mengirimi kami persediaan dan membantu kami. Seluruh keluarga kami mampu mengatasi kesulitan tersebut. Oleh karena itu, aku bersedia memberikan daging babi ini untuk membagikannya kepada semua orang. Saat istriku sedang sekarat, dia berulang kali berpesan padaku, mengatakan bahwa uang yang dikumpulkan semua orang dan biji-bijian yang diberikan semua orang, aku Wu Chen harus selalu mengingatnya di dalam hatiku. Namun kebaikan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk mengeksploitasi budi guna menuntut imbalan. Baru saja di ladang, seseorang merampas segenggam dendeng sapi, mengatakan bahwa urusan antara dia dan keluarga kami sudah lunas. Barang-barang dari keluarga kami, dia tidak akan memakannya, walau satu gigitan pun. Aku ingat dengan benar bukan? Benar, kami semua mendengarnya. Tepat sekali, Xiao Daoting bahkan menangis saat itu. Sedangkan untuk beberapa orang, mereka cukup sombong tentang hal itu. Apa yang dia sebut sebagai bantuan, sebenarnya hanyalah memberikan segenggam sayuran liar yang layu dan hampir busuk. Demi segenggam dendeng sapi, niat baik di antara kita sudah diselesaikan. Dan sekarang kau datang menuntut daging babi, di mana ada kesepakatan yang begitu menguntungkan di dunia ini. Kau rugi besar dalam kesepakatan ini, bukan? Kau menukar segenggam dendeng sapi dengan 1 kilogram daging berlemak besar. Kau sengaja menjebakku untuk menghindari memberiku daging, sengaja melimpahkan semua kesalahan padaku. Urusanku denganmu belum selesai. Mengalihkan kesalahan. Bibi Dok, mata semua orang tajam. Siapa sebenarnya yang menarik kembali kata-katanya? Dan siapa yang mencoba mengambil keuntungan? Setiap orang memiliki timbangan di dalam hati mereka. Wu Chen, kamu benar-benar mengesankan hari ini. Mulai sekarang kakak akan mengandalkanmu. Kakak akan menunggumu di rumah. Mampirlah untuk minum teh jika ada waktu. Kakak tertua, kemarilah sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kakak tertua, kamu melihatnya kan? Janda bermarga Wang itu hanyalah seekor rubah betina. Saat dia berada di gunung, dia sudah ingin menggoda kakak ipar. Apa maksudmu? Itu berarti dia ingin menggoda kakak ipar. Itu adalah urusan Wu Chen sendiri. Kita tidak bisa ikut campur. Kakak tertua, mengapa kamu tidak mengerti? Sekarang Wu Chen sudah mampu. Dia bisa mencari uang untuk menafkahi kita. Tapi bagaimana jika dia benar-benar telah disihir oleh roh rubah itu? Terpikat, lalu kita jadi apa? Bukankah kita akan menjadi orang luar? Saat waktu itu tiba kita akan diusir dari rumah lagi. Tapi kakak keduamu sudah pergi. Dan Wu Chen masih lajang. Adalah wajar bagi pria dan wanita untuk menikah. Bagaimana kita bisa ikut campur? Lalu bagaimana jika salah satu dari kita para saudari? Bagaimana jika seseorang menikahi Wu Chen? Menikah dengan Wu Chen? Tepat sekali. Kakak tertua, lihatlah. Wanita bermarga Wang itu adalah seorang janda. Kakak juga seorang janda. Lalu mengapa dia bisa melakukannya? Sedangkan kakak tidak bisa. Bukankah begitu? Apa? Berhentilah mengatakan hah, kakak tertuaku. Pikirkan situasi kita saat ini. Saat ini sedang terjadi kelaparan. Jika Wu Chen benar-benar terpikat oleh perempuan jalang itu, lalu bagaimana dengan nasib kita bersaudara? Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Tapi aku, cukup, berhentilah mengatakan tapi. Jika siluman rubah itu bisa melakukannya, kakak pasti bisa juga. Ayo, sudah diputuskan kalau begitu, ayo pergi. Kakak tertua, bisakah kakak sedikit lebih cepat, Kak? Lihat waktunya. Masih saja bersikap malu-malu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padanya. Aku punya cara. Kakak, jangan. Percayalah padaku. Masuk seperti ini pasti akan berhasil. Ini tidak benar. Jam berapa sekarang? Percayalah padaku. Semua pria itu sama saja. Mereka paling mudah terpikat oleh taktik ini. Saat kakak masuk nanti, pura-puralah tidak sengaja keselio pergelangan kaki, sekalian bersandar pada kakak. Dan sekalian saja naik ke tempat tidurnya. Hah? Berhentilah mengatakan ah, cepatlah pergi. Kakak tertua, kamu. Wu Chen. Kau pasti kelelahan akhir-akhir ini. Aku tidak apa-apa. Lalu, apakah kau kedinginan? Aku tidak kedinginan, tapi kakak tertua kamu. Pakaianmu agak dingin. Begini, aku masih harus pergi. Kakak tertua, kamu baru saja. Wu Chen, aku tidak bisa berdiri dengan stabil tadi. Kamu datang mencariku. Sebenarnya ada masalah apa? Aku melihat kau kelelahan akhir-akhir ini.
Jadi aku ingin membuatkanmu sesuatu yang lezat malam ini. Begitulah adanya. Baiklah, kalau begitu kakak tertua. Aku harus pergi bekerja di ladang dulu. Saat aku pulang nanti malam, aku akan memakan masakan yang kamu siapkan. Kakak ipar, mengapa kakak keluar? Jika aku tidak keluar, haruskah aku tidur di dalam? Ini masih siang bolong. Aku harus pergi bekerja di ladang. Kamu tetaplah di rumah dan bantu kakakmu memasak. Apa yang terjadi? Kakak tertua, kakak tidak berhasil memikatnya. Aku tidak sanggup mengatakannya. Kakak ketiga, mari kita tunda ini sedikit lebih lama. Kamu. Siapa takut pada siapa? Tuan kedua, mengapa Anda terburu-buru dengan panik seperti itu? Tuan kedua, orang dari waktu lalu itu. Orang itu telah tiba. Cepat, undang dia masuk. Ya. Siapa orang ini yang membuat Tuan kedua begitu gelisah? Dia adalah orang yang luar biasa. Mataku. Ketua Liu seorang pedagang tanaman obat. Tidak pernah salah saat menilai orang. Orang ini tidak sederhana. Orang yang luar biasa. Maka aku harus menemuinya dengan benar. Saudara muda, aku sudah lama mengagumimu. Xiao Hou. Siapa orang ini? Orang ini adalah kakak laki-lakiku. Namanya Tuan kedua kue. Semua transaksi di seluruh pasar gelap kami harus melewati tangan Tuan kedua kami. Tuan muda kedua Chun. Anda terlalu baik. Saudara muda, datang kali ini. Barang apa yang ingin kau tukarkan? Tuan muda kedua, nama saya Wu Chen. Mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya Wu Chen saja. Kedatangan saya kali ini adalah untuk memperdagangkan sejumlah bahan obat. Kebetulan sekali, kakakku. Izinkan aku memperkenalkanmu. Orang ini di sini, seorang distributor tanaman obat yang terbesar di daerah kami. Ketua Liu, dia baru saja mengeluh padaku. Katakanlah, tanaman obat hari ini sulit didapat. Aku tidak akan berani. Tuan kedua, Anda terlalu menyanjungku. Kerendah hatian. Bukankah Anda terlalu rendah hati? Tapi anak muda, aku memang berspesialisasi dalam menangani bahan obat. Kalau begitu Ketua Liu, tolong lihatlah. Saudara muda, kumpulan bahan obat milikmu ini, bagaimana kalau menjualnya padaku? Aku akan memberimu harga pasar tertinggi. Bagus, setuju. Terima kasih. Saudara muda, batch bahan obat milikmu ini, kualitasnya memang luar biasa. Dari mana Anda mendapatkannya? Tentang itu, mohon maafkan saya karena tidak bisa mengungkapkannya. Saya mengerti aturannya. Maksud saya adalah, bahan obat dengan kualitas seperti ini, berapa banyak lagi yang Anda miliki? Berapa banyak yang Anda miliki? Saya menginginkan sebanyak itu. Harga yang saya berikan kepada Anda benar-benar merupakan harga pasar tertinggi. Saya menjaminnya. Baiklah, kalau begitu Ketua Liu, tolong beri saya waktu 2 hari lagi. Saya perlu bersiap-siap. Saat waktunya tiba, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Bagus. Jika tidak ada hal lain, saya akan pamit sekarang. Xiao Hou, antar kakakku Chen keluar. Baiklah. Kakak Chen lewat sini. Liu tua, apakah perlu merasa begitu bersemangat? Tuan kedua, Anda tidak mengerti tentang bahan obat. Bahan-bahan obat ini sangat langka di pasaran. Bahkan jika tersedia, lihatlah kualitas ini. Ini juga merupakan kelas atas. Bagaimana mungkin saya tidak bersemangat? Pemuda ini memang luar biasa. Layak untuk dikenal. Kali ini Anda memperkenalkan klaim besar kepada saya. Setelah transaksi selesai besok, saya akan memberi Anda amplop merah besar. Anda terlalu baik, Ketua Liu. Xiao Hou, kumpulan benih yang kamu jual padaku terakhir kali. Apakah kamu punya lagi? Sejujurnya kepada Anda, saya baru saja mendapatkan batch lainnya. Berapa banyak yang Anda inginkan? Aku mau sebanyak yang kamu punya. Kalau begitu, harga ini. Lebih pintarlah di masa depan ya. Aku sudah kaya mendadak. Kamu tidak akan melewatkan keuntunganmu. Baiklah. Terima kasih kakak Chen. Siapa? Wu Chen, kamu tampak sangat bersemangat. Wang, kakak Wang. Aku tidak sengaja melakukannya. Tadi aku mengira bahwa seseorang sedang menyerangku. Aku kakakmu, menyukaimu apa adanya. Ini bukan ide yang bagus. Apa yang tidak pantas tentang itu? Aku masih harus pulang untuk makan malam. Apa yang terburu-buru? Makan di mana saja tetaplah makan.
Kakak tertuaku memasak hari ini. Sudah sepakat tadi pagi bahwa aku harus pulang untuk makan malam. Baiklah kalau begitu, The maka film was ingatlah, translated setelah kamu selesai and makan, narrated datanglah by M. dan temui Media. aku. Aku kakakmu akan membiarkan pintu terbuka untukmu. Apa yang kamu teriakan? Pastikan untuk ingat. Aku pulang untuk makan dulu. Kamu benar-benar harus ingat untuk datang menemuiku. Aku kakakmu akan membiarkan pintu terbuka untukmu. Mengapa Wu Jin belum kembali? Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya khawatir. Tapi di siang hari, saat aku menyuruhmu pergi bersamanya, untuk melakukan hal itu, kamu masih saja bersikap malu-malu. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana itu bisa sama? Jangan khawatir. Bukankah Dongyan sudah mengatakannya? Kakak ipar pergi menjual tanaman obat. Dia akan segera kembali. Benar Dongyan. Rubah betina itu ingin bersaing denganku. Aku pernah tinggal di kota tahu. Aku tahu cara memakai riasan. Apakah dia tahu? Tapi, apakah kakak ipar akan menyukaiku memakai riasan? Rubah betina itu, Dongyan, memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Dongyan, apa yang sedang kamu lamunkan? Ya, itu benar-benar sulit dimengerti. Mengapa kamu memakai riasan hari ini? Sejak kamu kembali dari kota. Ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Bukan apa-apa. Aku hanya takut aku akan menjadi kaku. Jadi aku berlatih sedikit. Wu Jin, kau akhirnya kembali. Mengapa kau begitu gugup? Tidak ada yang terjadi kan? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu cepatlah duduk. Makanlah. Di mana Xiao Dulting dan yang satunya lagi? Mereka berdua sudah selesai makan dan sudah lama tertidur. Siapa yang akan menunggumu selarut ini? Hanya kakak tertua kalian sangat baik padaku. Kamu hanya tahu bahwa kakak tertua baik padamu. Tetapi kamu bahkan tidak bisa menebak pikiran kakak tertua. Kamu bahkan tidak bisa menebak. Qiuyan, Lihatlah ingatanku. Kakak tertua lihat. Ini adalah uangnya yang aku hasilkan hari ini dari menjual tanaman obat. Ini, simpanlah baik-baik. sebanyak ini, sebanyak ini, sebanyak ini. Tidak, Wu Chen, aku tidak bermaksud begitu. Ya, kakak ipar, kami tidak bermaksud begitu. Kami tidak menginginkan uangmu. Lalu apa maksudmu? Lagi pula bukan itu maksudku. Ambil kembali. Hanya saja kakak tertua ingin menjalani kehidupan yang baik bersamamu. Jangan bicara sembarangan. Apa yang sedang kalian berdua bicarakan? Kita saat ini, bukankah kita sudah menjalani hidup yang baik? Ya, kami memang menjalani kehidupan yang baik. Dan kehidupan ini menjadi semakin baik. Wu Chen, kamu benar-benar orang bebal. Mengapa kamu masih mengumpat orang? Apakah yang aku katakan salah? Ya. Cepatlah makan. Makanannya mulai dingin. Kakak tertua, uang ini, tolong simpan dengan aman. Kita semua adalah keluarga, tak bedakan saudara laki-laki dan perempuan. Terlebih lagi dengan Anda yang mengelola uang ini. Semua orang merasa lega. Tapi, kakak tertua, berhentilah mengatakan tapi. Jika kamu disuruh menyimpannya, maka simpanlah dengan baik. Mungkin di masa depan kamu bahkan akan mengelola orang-orang. Bicara sembarangan lagi. Cepatlah makan. Setelah ini, kakak tertua, Wu Chen, apakah aku mengganggumu? tidak apa-apa kakak tertua. Ada apa? Mengapa kakak menangis? Wu Chen, kau sudah lebih baik sekarang. Apakah kau ingin berkeluarga atau apapun itu? Kakak tertua mendukungmu. Aku bisa membawa adik-adik perempuan dan pergi. Tapi tolong jaga baik-baik. Xiao Yan dan Xiao Dulting. Mereka masih kecil. Kakak tertua, apa yang kakak katakan? Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas tadi? No matter what, aku juga tidak akan meninggalkan kalian para saudari. Tapi tadi hari ini, lelucon yang dibuat kakak uang bersamamu. Kamu tidak membantahnya. Kakak tertua, kakak hanya cemburu. Wu Chen, sekarang kamu sudah belajar menggodaku. Wu Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak tertua, beberapa hari terakhir ini, keanehan antara kakak dan Qiuyan, aku sudah merasakannya semua. Wu Chen, Kakak-kakak tidak perlu mengatakannya. Aku Wu Chen The film bersumpah, was aku pasti translated akan menjaga and kalian semua dengan narrated baik. by M. Media. kakak tertua, kamu. Kau berhasil. Kecilkan suaramu. Apakah kamu mencoba membuatnya agar semua orang di desa mendengar? Kakak sulung, cepat katakan padaku. Apakah kau benar-benar berhasil atau tidak? Aku sudah tahu. Kakak ipar pasti tidak bisa menahan seranganmu.
Jadi ternyata itu adalah idemu. Bagaimana jika itu aku? Kau, bukankah kau senang? Aku tidak bisa membantahmu. Aku harus keluar sebentar untuk mencari kepala desa. Mulutmu. Kau seharian abaikan pekerjaan. Kau hamburkan seluruh harta keluarga, orang tua. Kau hanya bisa salahkan diri karena tak cukup rajin. Jika kau punya uang, kau masih takut aku habiskan semua. Aku tidak takut padamu. Wu Chen, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Minta maaf kepada ayahmu. Mustahil. Sakit. Ini menyakitkan. Aku salah. Aku minta maaf. Maafkan aku. Aku salah. Keluar. Kau anak yang tidak berbakti. Kemarilah Wu Chen. Duduklah. Anak ini. Aku terlalu manjakan dia tak taat hukum. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Wu Chen. Mengapa hari ini kau berpikir untuk datang menemuiku? Aku ingin meminta bantuanmu. Katakan padaku, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Begini, aku ingin memintamu untuk memberitahu penduduk desa. Jika ada yang menemukan tanaman obat Ganoderma awan hitam atau benihnya, mereka semua bisa menghubungiku. Aku akan membeli semuanya dengan harga tinggi. Selain itu, harga benihnya sama dengan Ganoderma awan hitam yang sudah jadi. Benih dan tanaman obat. Dengan harga yang sama. Tepat sekali. Terlebih lagi, aku selalu membayar tunai di tempat. Jika penduduk desa ingin menukarnya dengan beras atau daging, itu juga boleh. Dengan poin kesukaan yang telah kukumpulkan sekarang, mencari sistem dan menukarnya dengan 2 gerobak besar. Beras, tepung biji-bijian, dan minyak bukanlah masalah. Itu benar. Ini juga merupakan peluang bisnis di masa depan. Aku bisa mempertimbangkannya. Aku sudah lama menyadari bahwa kau tidak sederhana. Tapi aku tidak menyangka. Aku masih meremehkanmu. Kamu terlalu melebih-lebihkanku. Tidak perlu rendah hati. Kau memimpin seluruh desa kami menuju kemakmuran bersama. Ini adalah hal yang baik. Aku pasti akan membantumu. Jika Lin Chuan setengah saja sebaik dirimu, maka aku bisa merasa tenang. Ganoderma awan hitam. Kakak, kau mencariku. Apakah kau tahu tentang Ganoderma awan hitam? Ganoderma awan hitam, apakah itu tanaman obat? Aku pernah dengar orang bahas deal di pasar gelap. Pergilah ke pasar gelap dan bantu aku menanyakannya. Wu Chen, apa sebenarnya yang dia lakukan akhir-akhir ini? Segala sesuatu yang berhubungan dengan Ganoderma awan hitam. Kau harus mencari tahu dengan jelas untukku. Ya. Ayo semuanya, cepatlah kami membeli Ganoderma awan hitam. Jika kalian memiliki Ganoderma awan hitam, kalian semua bisa membawanya ke sini untuk dijual. Tidak ada batasan usia, kami menginginkan sebanyak yang kalian punya. Ya, kami menginginkan sebanyak yang kalian punya. Benar baik di rumahmu atau jika kau biasanya melihatnya di gunung, kau bisa memetiknya dan membawanya ke sini untuk dijual. Harganya dijamin menguntungkan. Benarkah? Apakah benda ini benar-benar seberharga itu? Tentu saja itu benar. Bawa ke sini. Setelah kami memastikan itu adalah Ganoderma awan hitam, kami bisa segera membayarmu. Kalau mau tukar dengan beras, tepung biji-bijian, dan minyak, itu juga memungkinkan. Bagus, aku ingat kami punya beberapa di rumah. Aku akan segera pulang dan mencarinya. Benar, bukan hanya Ganoderma awan hitam. Jika kalian memiliki biji Ganoderma awan hitam, kalian juga bisa membawanya ke sini untuk dijual. Dan kami menjamin harganya sama persis dengan Ganoderma awan hitam. Teman-teman, ada kesepakatan sebagus itu. Ayo naik ke gunung. Ayo pergi. Bagaimana pengumpulannya? Sejauh ini hanya itu yang ada. Tapi ada cukup banyak benih. Ini baru hari pertama. Ini sudah cukup bagus. Benar. Benih yang kuberikan padamu kemarin pasti sudah tumbuhkan. Wu Chen, kamu benar. Biji-biji dari kemarin itu, semuanya tumbuh sepenuhnya. Seolah-olah surga sendiri yang membantu mereka. Mungkinkah dia di balik semua ini? Mungkinkah dia juga tahu beberapa mantra sihir? Terlepas dari itu, baguslah. Kalau sudah tumbuh, kalian pulanglah dulu. Aku akan membawa ini dulu dan menjualnya. Oke. Aku pergi. Permisi. Tuan muda kedua, cuy. Kakak, kau akhirnya sampai. Kau akhirnya sampai, saudaraku. Ada apa? Aku mendengarkanmu dan menyebarkan berita tentang Ganoderma awan hitam. Sekarang banyak orang yang ingin membeli dari kita. Harganya telah meningkat 2 kali lipat lagi. Bukankah itu hal yang baik? Terlalu banyak orang yang ingin membeli dari kita. Kita tidak bisa memasok stok ini dalam jumlah yang cukup. Orang-orang itu, kita benar-benar tidak boleh menyinggung mereka. Kakak, berhenti tertawa. Segera keluarkan Ganoderma awan hitam itu. Benar, tidak peduli berapa banyak yang kau miliki. Berikan stok ini terlebih dahulu kepada orang-orang yang tidak boleh kita singgung itu.
Ini, semuanya adalah Ganoderma awan hitam. Saudaraku, mungkinkah aku menipumu? Bagus. Adikku, aku benar-benar mengira bahwa nanti di pasar gelap, kita tidak akan bisa bertahan lagi. Kakak, bukankah sudah kukatakan padamu, selama kita memiliki benihnya, barang ini akan berlimpah. Itu luar biasa. Beberapa tanaman Ganoderma awan hitam ini, semuanya berkualitas kelas atas, dan jumlahnya banyak. Bahkan jika sekelompok orang lain datang, aku masih bisa menjual semuanya. Kali ini, kita akan memperoleh kekayaan besar. Kalau begitu mari kita berharap ketiga saudara kita, bisnis yang makmur. Bisnis yang makmur. Bajingan. Apakah anak itu lahir di tahun monyet? Dia menghilang dalam sekejap. Baiklah, Kemarilah, ambil berasmu. Kalian benar-benar percaya pada bocah Wuchen itu, bahwa barang ini bisa membuat kalian kaya. Kita pasti sudah kaya sejak dulu. Percaya atau tidak, uang tunai dan daging kami benar-benar nyata. Tanyakan pada semua orang, siapa yang kami tipu? tepat sekali. Aku baru saja menukar sekarung besar beras putih di sini, ditambah 25 kg daging sapi. Itu benar, Wuchen memberi kami barang-barang nyata. Zaman sekarang, siapa yang bisa makan nasi putih setiap hari? Tepat sekali. Wuchen sedang memimpin penduduk desa kita keluar dari kemiskinan. Kami tidak mempercayainya. Apakah kami harus mempercayaimu? Tunggu saja sampai kalian tertipu. Saat Wuchen tidak bisa menjualnya, dia harus kembali dan meminta uang kepada kalian. Berhenti bicara omong kosong di sini. Lihat, itu Wuchen. Wuchen sudah kembali. Wuchen, kau kembali. Aku kembali. Lihatlah, lihat semua barang bagus yang kubawa kembali untukmu. Lihat cepat. Itu lemari es yang sangat besar. Dan sebuah televisi. Aku pernah melihatnya di kota sebelumnya. Orang-orang kecil bisa tampil di dalamnya. Dan sebuah sepeda. Bukankah ini yang pertama di desa kita? Dan ini bukan satu-satunya. Kakak ipar, apakah kau membawa semua ini kembali? Itu benar, aku membawa semua ini kembali untukmu. Ini? Apakah semua ini untuk kami? Wuchen, apakah ini mas kawin yang kamu bawa untuk kakakmu? Omong kosong. Ini jelas milik keluarga kita. Ini milikku. Baiklah, semua orang mendapatkan sesuatu. Aku sudah tahu. Wuchen benar-benar cakap. Aku penasaran siapa tadi yang meragukan Wuchen kami. Wuchen. Aku minta maaf, aku salah bicara tadi. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Lihatlah, semua orang hidup enak sekarang. Tapi aku masih mengunyah kulit kayu. Kamu tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Jangan khawatir. Selama kalian memiliki Ganoderma awan hitam atau bibitnya, bawalah ke sini dan berdaganglah denganku. Nantinya akan tetap sama. Kalau tukar uang dapat uang, tukar makanan dapat makanan. Bagus, aku akan pergi mencarinya sekarang juga. Kamu tunggu di sini. Baiklah, aku hampir selesai berkemas. Kalau begitu aku pergi sekarang. Kakak Wang, jangan terburu-buru pergi. Tetaplah di sini dan makan bersama kami. Benar sekali kakak Wang. Jangan terburu-buru pergi. Sebentar lagi, masih ada hal-hal yang perlu kami bagikan kepada kalian. Kakak ipar, kakak ketiga berhenti bicara. Kakak Wang selama beberapa hari terakhir ini telah banyak membantu kita. Benar mengenai Ganoderma awan hitam ini. Kakak Wang menanam cukup banyak. Kita juga akan membutuhkan dukungannya nanti. Selama kamu menjagaku Wuchen, aku akan membantumu dengan cara apapun yang aku bisa. Baiklah, kalau begitu dengarkan pengaturanku. Mengenai kulkas dan TV, keluarga kami mendapat 1 bagian, dan keluarga kakak Wang dapat 1 bagian. Terlebih lagi, aku juga membelikan beberapa pakaian untuk kalian semua. Aku tidak yakin jenis apa yang kalian sukai. Jadi aku membeli semua gaya populer yang beredar di kota. Kalian bisa memilihnya sendiri. Ini sangat indah. Yang ini cocok untukku. Apakah terlihat bagus? Cantik, pakaian kota ini. Jika aku memakai ini di luar, bukankah kita akan menjadi sasaran penduduk desa? Menunjukku dan memanggilku rubah betina. Baguslah kalau kamu tahu. Kalau begitu ku pakai di rumah agar Wuchen lihat. Bukankah begitu Wuchen? Benar, aku juga membelikan kosmetik untuk kalian semua. Aku tidak terlalu mengerti hal-hal seperti ini. Jadi aku hanya membeli beberapa barang secara acak. Aku mengerti. Aku akan membagikannya untuk mereka nanti. Baiklah, kalau begitu, lalu kalian bisa melihatnya nanti. Apa yang cocok untuk masing-masing dari mereka, dan membaginya. Xiaoyan, sebelumnya, karena masalah kakak iparmu, kamu bahkan tidak bisa pergi ke sekolah. Hari ini,
Kakak iparmu menemukan sebuah sekolah yang bagus untukmu di kota. Kamu akan pergi besok. Benarkah, kakak ipar? Sekolah-sekolah di kota. Bukankah sangat mahal? Kalau tidak aku bisa terus bersekolah di tempat yang lama saja. Apa yang kamu takutkan? Kakak iparmu punya banyak uang sekarang. Xiao Dulting, kakak iparmu juga menemukan sekolah untukmu di kota. Kalian berdua akan pergi bersama besok. Bagus, aku juga bisa pergi ke sekolah. Serius? Tentu saja itu benar. Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan merawat mereka dengan sangat baik. Wu Chen, keluar kau. Xiao Yan, kamu ajak Xiao Dulting dan tetaplah di dalam rumah, jangan keluar. Lin Chuan, apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa yang sedang ku coba lakukan? Pikirkan tentang dirimu sendiri dan semua hal hebat yang telah kau lakukan. Ada apa dengan kalian semua? Ada apa kamu tanya ada apa? Keluargamu mendapatkan segala jenis keuntungan haram. Dan kita seharusnya bertetangga. Bukankah kamu hanya memanfaatkan orang yang kamu kenal? Tepat The sekali. film was Jangan bicara translated omong kosong. and Apa yang narrated sebenarnya by M terjadi? Media. Jelaskan dengan jelas padaku. Tepat sekali. Jangan memfitnah kami. Itu benar. Saat kita sedang mengumpulkan tanaman obat pagi ini, bukankah semuanya baik-baik saja? Mengapa kalian semua tiba-tiba bersikap buruk kepada kami sekarang? Bicaralah Lin Chuan, trik apa yang sedang kamu mainkan? Aku benci. Aku pikir kamulah yang sedang bermain trik. Aku pikir Wu Chen, bahwa kamu telah bertobat. Aku tidak pernah menyangka. Kamu akan mencari cara untuk mendapatkan uang hasil jerih payah kami. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Katakan padaku apa sebenarnya yang kamu inginkan. Wu Chen berhenti berpura-pura di sini. Kamu membeli Ganoderma awan hitam dari desa seharga 200 per batang, lalu berbalik dan menjualnya di pasar gelap, mendapatkan uang 2 kali lipat. Tepat sekali. Jika Lin Chuan tidak memberitahu kami masih akan dibiarkan dalam kegelapan. Wu Chen, bukankah kamu hanya memeras kami sampai kering? Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Tepat sekali. Kami bekerja sangat keras mendaki gunung untuk menemukan Ganoderma awan hitam dan menemukan bijinya, hanya agar kamu mendapatkan semua keuntungan pada akhirnya. Mengatakan hal itu sudah keterlaluan. Terlalu berlebihan. Apakah itu lebih berlebihan darimu? Teman-teman kalian juga sudah menghasilkan uang. Apakah kau masih punya hati nurani? Ya, aku mengakuinya. Harga penjualanku di pasar gelap memang lebih tinggi. Semuanya lihat. Dia mengakuinya. Dia menghasilkan uang hasil kelicikan. Pertama, akulah yang menemukan peluang bisnis ini. Kedua, saluran penjualannya. Akulah juga yang menegosiasikannya. Terakhir, aku cuma mau tanya satu hal pada warga. Apakah kalian semua sudah makan kenyang dan mendapatkan uang? Tapi kau tetap yang paling banyak menghasilkan. Kau jelas-jelas mengambil uang yang seharusnya didapatkan warga dan memasukkannya ke kantongmu sendiri. Tepat sekali. Kamu hanya takut orang-orang akan mengutukmu. Itulah sebabnya kamu berpura-pura baik hati dan memberi kami sedikit uang itu. Benar berapapun harga yang kau jual di pasar gelap, kau harus memberikan jumlah yang sama persis kepada semua orang. Bukankah begitu semuanya? Ya, tepat sekali. Berdasarkan apa? Kamu, yang kau lakukan hanyalah berkeliaran di pasar gelap dan sedikit bicara. Mengapa hanya kau yang harus mendapatkan semua uang itu? Ini tidak benar. Diam. Seperti apa desa ini sebelumnya? Apakah kalian semua sudah lupa? Semua orang kelaparan. Semua orang memakan kulit kayu. Wu Chen yang beri semua orang jalan hidup. Benar sekali. Jika bukan karena Wu Chen, bisakah kau makan sekarang? Bisakah kau membeli daging? Aku rasa kalian semua pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Cukup. Berhentilah berpura-pura menjadi orang suci di sini. Tanpa dia Wu Chen, kita masih bisa menemukan Ganoderma awan hitam untuk dijual. Semuanya lihat. Keluarga Wu Chen sekarang mampu membeli kulkas dan televisi. Tahukah kalian betapa mahalnya barang-barang ini? Lihat sepeda-sepeda itu. Dia membeli beberapa sekaligus. Terus terang saja, ini semua adalah uang hasil jerih payah semua orang. Mengapa keluarganya? Dan dia menikmati semuanya. Benar, kita harus membuat mereka memuntahkannya. Muntahkan. Cukup kawan-kawan. Menjadi manusia membutuhkan hati nurani bukan? Setidaknya kalian harus tahu cara bersyukur dan membalas budi. Beberapa hari terakhir ini, Wu Chen kita memang telah menghasilkan sejumlah uang. Tapi letakkan tangan di dada dan tanyalah pada diri sendiri, bukankah dia seharusnya mendapatkan uang ini? Apakah dia melupakan kalian setelah mendapatkan uang? Kelaparan berlangsung begitu lama. Hidup sulit bagi setiap keluarga. Wu Chen memimpin kita menuju kemakmuran dan kekayaan. Bukankah kalian semua sekarang, setidaknya setiap keluarga, bisa makan? Alih-alih datang untuk berterima kasih padanya, kalian datang ke sini untuk membuat masalah. Di mana hati nurani kalian? Kau berani menyebut hati nurani kepada kami. Jika kita bicara soal rasa terima kasih, seluruh keluargamu harus berlutut dan berterima kasih kepada warga. Kau, Apa maksudmu kau? Apakah aku salah? Semua oranglah yang membuat dan hidupnya yang indah. Sekarang Wu Chen sukses. Tepat sekali. Kalian beberapa orang benar-benar tahu cara mengagungkan diri sendiri. Kalian bahkan tidak tahu cara merasa malu. Bagaimana bisa sekarang setelah kalian menghasilkan uang, kakak-kakak iparmu itu pergi berguling di tempat tidur bersamanya? omong kosong apa yang kau bicarakan? Tutup mulutmu dasar perempuan jalan.
Kalian semua tidak tahu malu. Aku sudah tahu pantas saja kamu punya uang. Berdandan begitu mencolok setiap hari. Berjalan angkuh di sekitar desa. Jadi kamu telah mengambil uang penduduk desa. Dan menelan semuanya. Katakan itu sekali lagi. Bagaimana jika aku mengatakannya lagi? Semua penduduk desa ada di sini. Baiklah, karena semua penduduk desa ada di sini. Maka hari ini aku akan menjelaskan semuanya dengan benar. Bibi Lee, beberapa hari yang lalu, Anda mengatakan anggota keluarga Anda semua terlalu lemah karena lapar dan tak bisa naik gunung petik Ganoderma awan hitam. Ya, Bukankah aku segera memberi Anda 25 kg beras dan bisa beri kami 2,5 kilo daging sapi? ya ya. Kemudian, saat Anda membawa Ganoderma awan hitam, memberi kompensasi padaku. Bukankah aku menggunakan harga yang lebih tinggi dari yang lain untuk membelinya? Siapa yang tahu mengapa kau melakukan hal seperti itu? Mungkin kau hanya ingin mendapatkan reputasi yang baik, agar penduduk desa memujimu. Reputasi yang baik aku Wuchen. Kapan aku pernah peduli tentang hal seperti reputasi? Reputasi. Apakah Wuchen masih The punya film was reputasi sekarang? translated Paman Wang and beberapa waktu lalu narrated Anda by menjamin M padaku Media. bahwa Anda pasti bawa 10 tangkai Ganoderma awan hitam. Dan Anda minta aku bayar dulu. Kemudian Anda memberiku yang busuk, Ganoderma awan hitam. Apakah aku memintamu untuk memberi kompensasi padaku? Ganoderma awan hitam yang busuk itu tetaplah Ganoderma awan hitam. Siapa tahu kamu jualnya dapat uang atau tidak. Selain itu sisanya, kamu tidak akan rugi menjualnya. Benar berhenti berpura-pura menjadi orang baik di sini. Tepat sekali. Kau tidak perlu terus bersandiwara di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa kau dulunya adalah seorang penjudi busuk? Sekarang, kita seharusnya sudah menyadari sejak lama bahwa kau hanya mencoba menipu kami di sini. Ya, tepat sekali. Cukup. Aku adalah putra kepala desa. Urusan penduduk desa adalah urusanku. Jika kau tidak mengganti selisih harganya hari ini dan memberi kami kompensasi, masalah ini tidak akan selesai. Sebagai ganti, kalian semua, kau terlalu tidak punya hati kau. Aku muak memalukan sekali. Jangan mengira bahwa Ganoderma awan hitam ini hanya bisa dijual oleh Wuchen saja. Aku beritahu kau, Lin Chuan sudah bertanya-tanya, dan dia jual lebih mahal lagi. Tepat sekali kakak Cuan, kami berbeda darimu. Kamu cuma tahu ambil uang haram warga desa. Benar, saluran yang dia gunakan untuk membeli Ganoderma awan hitam aku juga punya. Dan membiarkan penduduk desa menghasilkan lebih banyak lagi. Bagus. Oke, aku ingin melihat bagaimana kamu berhasil menjualnya. Wuchen, jangan meremehkan orang. Ganoderma awan hitam sangat langka sekarang. Jika kita membawanya ke pasar gelap, kita bisa menjualnya dengan mudah. Apa yang membuatmu berpikir mereka hanya akan membeli milikmu? Aku hanya tidak tahu hal apa yang kamu miliki untuk berteriak di sini. Sudahlah, aku tak bisa jelaskan padamu. Jika kalian ingin menjual silakan saja jual. Ayo pulang dan makan. Tunggu Wuchen. Hari ini kubiarkan kau lihat sendiri bahwa tanpamu, aku masih bisa menjual Ganoderma awan hitam. Dan aku masih bisa memimpin penduduk desa menuju kemakmuran. Bagus sekali. Penduduk desa, pulanglah dan bawa Ganoderma awan hitam. Dan semua bibitnya ke sini. Aku akan menunggu tepat di luar rumahnya. Baiklah, ayo pergi. Sudahlah, karena dia ingin memainkan permainan ini. Kalau begitu mari kita perhatikan baik-baik. Kakak Cuan, apakah kamu benar-benar yakin? Berhenti bicara omong kosong. Aku sudah mengatur semuanya. Cepatlah dan tunggu di pintu masuk desa. Bawa orang itu ke sini. Katakan saja, aku Lin Chuan. Baiklah kakak, saudara. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda membeli Ganoderma awan hitam di sini? Tentu saja kami punya. Kamu telah bertanya pada orang yang tepat. Semua Ganoderma awan hitam di seluruh pasar gelap pada akhirnya dikumpulkan oleh keluarga kami. Bang saya Putra, kepala desa dari desa Niushan. Jika saya mengumpulkan lebih banyak nanti, tolong beri saya harga yang lebih tinggi. Jika desa kami punya lagi nanti, kami akan membawanya semua kepada Anda. Desa apa katamu? Desa Niushan. Pantas saja. Ganoderma awan hitam yang dihasilkan oleh desamu, kualitasnya adalah yang terbaik, dan jumlahnya banyak. Bos dan aku baru saja berencana untuk mengunjungi tempatmu. Tidak masalah. Bang saat Anda tiba, kari saja saya langsung. Wuchen, tunggu saja sampai kau ditendang keluar dari permainan olehku. Saudara Ho, Anda akhirnya sampai di sini. Apakah tanaman obatnya sudah siap? Kamu memanggilku ke sini hanya untuk ini. Segera. Tunggu saya saudara Ho. Aku akan pergi mendesak mereka lagi. Kakak Chen, jadi ini rumahmu. Aku tadi khawatir aku tidak akan bisa menemukannya. Mengapa kamu ada di sini? Tuan kedua dan ketua Liu, keduanya datang untuk menemuimu. Mereka juga berkata, mereka tidak seharusnya merepotkanmu setiap saat untuk datang dan mengantarkan barang. Mulai sekarang, aku bisa menangani tugas-tugas itu saja. Di mana kakak Twin dan yang lainnya? Mereka akan segera sampai di sini. Mereka memintaku untuk datang lebih dulu dan memeriksa jalannya. Saudara Ho, barangnya sudah siap. Mengapa hanya sebanyak ini? Ini cukup banyak. Kami mencari dalam waktu yang lama selama 2 hari terakhir ini. Tepat sekali saudara Ho. Barang ini sangat berharga. Siapa yang bisa tiba-tiba mengeluarkan sebanyak ini? Mengapa itu tidak mungkin? Batch barang terakhir yang dimiliki kakak Chen, aku tidak tahu berapa kali lipat lebih banyak daripada milikmu. Bagaimana mungkin? Penduduk desa juga tidak menjual sebanyak itu kepadanya. Tepat sekali.
Aku ingat itu jauh lebih sedikit dari ini. Apa beraninya kamu mempertanyakanku? Saudara Ho, kami tidak bermaksud begitu. Saudara Ho mengenai kelompok barang ini. Tolong lihat dulu. Lain kali aku akan menyiapkan lebih banyak untukmu. Ya, Barang-barang ini berjumlah total 500. Apel. Berapa katamu? 500. 500. Apel. Apakah kamu menginginkan 5 juta? Tidak. Saudara Ho, tapi ini terlalu sedikit bukan? Sedikit. Ini sudah karena kau dan kakak Chen berasal dari desa yang sama. Jika tidak paling banyak hanya 250. berhenti mencoba membodohi kami. Kami tahu harganya. Benar Saudara Ho, kami sudah menanyakan harganya. Jika Anda melakukan ini, itu tidak pantas. Kalau begitu katakan padaku, berapa harga yang kau inginkan untuk menjualnya? 200 per keping. Itu adalah harga yang dibayar Wu Qian untuk akuisisi. Kau menginginkan harga itu. Harus lebih dari itu. Benar Saudara Ho, aku bertanya di pasar gelap. Satu buah Ganoderma awan hitam bisa terjual setidaknya 500. Sekarang Anda cuma tawar 500 untuk semua ini. Bukankah ini sudah keterlaluan? Hei, apa yang kamu tertawakan? Kakak Ho, di desa ini, aku adalah putra kepala desa. Wu Chen itu bukan apa-apa. Kakak Ho, kamu tidak bisa, karena dia kehilangan aku seorang klan besar. Klan utama. Berdasarkan barang-barang yang kau bawa hari ini. Kakak Ho, kali ini, aku terlalu terburu-buru. Lain kali aku akan menyiapkan lebih banyak untukmu. Ya, Biar ku beritahu sesuatu. Tingkat harga tidak ada hubungannya dengan apakah kau seorang klan utama. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ini ada hubungannya dengan kualitas. Lihatlah, hanya barang-barang ini. Beberapa memiliki akar yang busuk, beberapa sudah tua, dan beberapa telah mengering menjadi batu. Untuk sampah ini, kau masih ingin menjualnya dengan harga selangit. Itu hanyalah angan-angan belaka. Tidak, bukankah Ganoderma awan hitam ini sangat berharga? Bahkan jika itu busuk, bukankah ini masih Ganoderma awan hitam? tepat sekali. Apa yang dibeli Wu Chen saat itu mirip dengan ini, dan dia membayar 200 per buah. Benar, begitulah kejadiannya. Hanya saja, mereka saat ini tidak mau menjualnya kepadaku. Kakak Chen memberimu harga tinggi. Itu karena dia baik hati? Aku tidak semudah itu untuk dihadapi. Tidak. Mustahil. Aku tidak percaya. Wu Chen dulu beli barang ini. Dan Anda masih mau beli dari dia mahal. Apakah Wu Chen akan terlibat dalam bisnis yang merugi? Aku tidak percaya. Benar. Sama sekali tidak mungkin. Begitu rupanya. Kalian semua bersekongkol untuk bermain curang. Itu benar-benar menggelikan. Kakak Chen. Aku akhirnya mengerti dengan jelas. Orang-orang ini jelas-jelas adalah sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Hei, apa yang kau katakan? Wu Chen pasti telah memberitahumu sesuatu. Wu Chen, kamu tidak bisa menipu uang penduduk desa. Jadi kamu memikirkan trik jahat ini. Kal, Itu tidak ada hubungannya denganku. Bukankah tadi kamu bilang bisa menjualnya? Bagaimana situasinya sekarang? Kakak Ho, aku tidak peduli apa yang dikatakan Wu Chen kepadamu. Kumpulan barang hari ini, aku bisa menjualnya kepadamu dengan harga murah. Tapi, itu benar-benar tidak boleh lebih rendah dari 200. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Kau tidak bisa mengerti ucapan yang jelaskan. Ganoderma awan hitam yang kau miliki ini, kualitasnya sangat buruk. Dan kau masih menginginkan 200 untuk itu. Pergilah hancurkan dirimu sendiri. Kamu, barang-barang yang dikirim kakak Chen setiap saat. Semuanya adalah kualitas kelas atas. Terlebih lagi jumlahnya juga banyak. Barang-barang sampahmu, setiap kali dia, semuanya diberikan kepada kami secara gratis. Dia tidak menghasilkan uang sama sekali darimu. Dan kau masih mengeluh di sini. Kakak Ho, kumpulan barang hari ini, kamu harus menerimanya. Apakah kamu menerimanya atau tidak? Kalian mencoba untuk memaksa penjualan begitu. Aku menyarankanmu untuk secara jujur menerima kumpulan barang ini. Di masa depan, kita bisa lebih sering bekerja sama. Kumpulan tanaman obat ini mustahil untuk diterima hari ini. Siapa kamu? Tepat sekali. Apakah kau yang memutuskannya? Jangan ikut campur di sini. Jangan ikut campur dalam urusan yang berkaitan dengan Ganoderma awan hitam. Di wilayah ini, tidak ada yang tidak bisa aku campuri. Tuan muda kedua, hanya dengan mengandalkan kalian semua, mencoba memaksa penjualan. Apakah kau memiliki kemampuan untuk itu? Saudara, tidakkah kau terkejut melihat kakak laki-laki MOI? Kali ini kami berdua datang khusus untuk menemuimu. Kakak Cuy, Direktur Liu. Mengapa kalian berdua tidak memberitahuku sebelum datang? Jika kami memberitahumu sebelumnya, di mana letak kejutan itu? Tepat sekali. Ayo. Bawa semua hadiahnya ke sini. Semua barang ini, apakah semuanya untuk kakak ipar? Aku rasa begitu. Wu Chen kita telah menjadi sukses.
Apa yang sedang kamu lakukan? Kita tidak boleh menyinggung orang ini. Apple, kamu kenal dia? Tentu saja aku mengenalnya. Pria bernama Tuan Kedua Kui ini. Dia adalah orang di pasar gelap yang kita datangi. Tokoh nomor 1 di sana. Semua urusan besar dan kecil diputuskan olehnya. Bagaimana Wu Chen mengenalnya? Lihat bagaimana mereka bertingkah. Itu pasti lebih dari sekadar hubungan biasa. Kakak cuan, orang bijak tidak akan mencari kerugian di depan mata. Lin Chuan, kemana kau akan pergi? Apakah kau mencoba melarikan diri? Aku bukan. Kau tidak diizinkan pergi. Kau berjanji kepada kami bahwa kau akan menjual bahan-bahan obat itu. Benar sekali. Jika kau tidak menjual ini hari ini, dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan Wu Chen, The kau film tidak was diizinkan pergi. translated Lepaskan and aku. narrated Lin by Chuan, M Media. ada apa? Kamu harus melanjutkan apa yang sedang kamu lakukan. Bukankah kamu memintaku datang dan melihat bagaimana caramu akan menjualnya? Wu Chen, jangan terlalu sombong. Kakak Cuy, Ketua Liu, mohon maaf atas tontonan ini. Malam ini, kita harus minum-minum bersama. Mari lewat sini. Wu Chen, kau benar-benar tidak boleh meninggalkan kami. Bukankah kau baru saja mengutuk kakak iparku karena kejam? Mengapa kau berpura-pura sekarang? Kami terpaksa melakukannya. Itu semua karena bocah Lin Chuan itu yang menipu kami. Ya, Wu Chen, kita semua ditipu oleh Lin Chuan. Kau tetap orang yang baik, Wu Chen. Kau adalah dermawan besar di desa kami. Kau benar-benar tidak boleh meninggalkan kami. Aku muak. Baru saja kaulah yang memaki Wu Chen-ku dengan paling keras. Kami juga terpaksa melakukannya. Bocah Lin Chuan itu, dia menipu kami. Ini juga pertama kalinya kami menjual barang ini. Kau tidak bisa membiarkan kami begitu saja, tidak mendapatkan apa-apa sama sekali, dan membiarkannya berlalu begitu saja. Wu Chen, tolong kasihanilah kami. Mengasihanimu. Siapa yang akan mengasihaniku? Aku tentu saja tidak ingin. Orang tak tahu terima kasih digigit lagi sekelompok. Cepatlah ambil barang-barangmu dan pergi. Mari kakak Cuy ke sini. Ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tepat saat kita mengira hidup menjadi lebih baik. Apakah kita mungkin kembali memakan kulit kayu lagi? Ayo pergi. Ayo kita buat perhitungan dengan Lin Chuan. Ada begitu banyak dari kita. Aku tidak percaya dia berani melakukan apapun. Ayo kita cari ayahnya dan minta penjelasan yang jelas. Ayo Kakak, pernahkah kau tidak pernah berpikir untuk pergi keluar melihat dunia? Pergi keluar. Ya, dengan kemampuanmu saat ini, tinggal di tempat kecil ini, terlalu menyesakan. Setelah kita menjual beberapa gelombang lagi Ganoderma awan hitam, dengan uang yang dimiliki Wu Chen sekarang, segalanya hanya akan menjadi lebih baik. Itu masuk akal. Kita tidak mungkin seumur hidup tinggal di desa pegunungan kecil ini kan? Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Setelah beberapa saat, ketika kita sudah menghasilkan uang, mari kita pergi keluar dan menjelajah bersama, dan melihat dunia yang luas. Bagus. Wu Chen, kalau harus keluar cari nama pergilah. Kami beberapa saudara perempuan ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Aku akan menjaga mereka dengan baik. Hal konyol apa yang kamu katakan? Bahkan jika aku pergi, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Aku sudah mengatakannya padamu. Aku pasti akan memastikan kalian semua menjalani kehidupan yang baik. Dan jangan lupa, Xiao Yan dan yang lainnya masih belajar di luar. Mari kita cari mereka bersama-sama. Di mana Xiao Hou dan yang lainnya? Aku memberitahu mereka untuk menunggu di pintu masuk desa terlebih dahulu. Wu Chen, kamu juga perlu istirahat. Kami akan pergi sekarang. Tidak, Kembalilah dan istirahat. tidak. Aku harus mengantarmu. Pergi-pergi. Kita semua keluarga jangan sungkan. Kamu tunggu saja aku di rumah. Kakak cuan. Mereka pergi. Aku melihat mereka. Ayo pergi. Jeti itu hanya seekor burung. Kau menakutiku setengah mati. Pergi. Kakak sulung, selamatkan aku. Terniu, apa yang sedang kamu lakukan? Lin Chuan, Jeti kamulah yang berada di balik tipu dai ini. Hidup sekarang menyenangkan kan? Kamu bahkan tidak takut lagi saat melihatku. Bergerak. Kalian, The film was translated and narrated by M Media. kamu, Lin Chuan. Kalau ada pelan-pelan saja bicara, kamu harus memberitahu Erniu untuk tidak bertindak gegabah. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya, maka kalian semua bersikaplah yang baik. Lin Chuan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Bukankah kau takut bahwa kakak iparku akan datang mencari masalah nanti? Berhenti bicara omong kosong. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?
Serahkan semua uang Wu Chen beberapa hari ini. Serahkan semuanya. Buang waktu. Percaya atau tidak aku akan merusak wajahmu sekarang juga. Beraninya kamu. Wu Chen. Kakak ipar selamatkan aku. Kamu. Lin Chuan, kamu mencari mati. Kamu memaksaku. Ini semua karena kamu. Kau menyudutkanku ke jalan buntu. Jangan mendekat. Percaya atau tidak aku akan menghabisinya sekarang juga. Lin Chuan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Wu Chen, mereka hanya menginginkan uang. Tapi Xuan Yan sudah beri semua uang di rumah. Berikan saja padanya. Lin Chuan, semua uangnya sudah diberikan kepadamu. Apalagi yang kamu inginkan? Tidak cukup. Wu Chen, kau mendesakku sampai sejauh ini. Mencoba mengusirku dengan uang sesedikit ini. Baiklah. Aku juga punya ini, ambil semuanya. Apa kau sedang mempermainkanku? Jangan gegabah. Lin Chuan, aku hanya punya uang sebanyak ini sekarang. Pikirkan baik-baik. Aku baru akan menjual Ganoderma awan hitam besok. Aku hanya punya sebanyak ini sekarang. Kakak, apa yang dia katakan masuk akal. Mengapa kita tidak ambil saja uangnya dan kabur? Lihatlah betapa kurangnya ambisimu. Bagaimana kalau begini? Lin Chuan, tunggu sampai besok saat aku menjual Ganoderma awan hitam. Aku pasti akan memberimu 10 kali lipat jumlah uang hari ini atau lebih. Cepat lepaskan mereka. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak bersalah. Bukankah aku juga tidak bersalah? Kau yang memaksakan semua ini. Baiklah, karena aku. Bagaimana kalau begini? Kamu lepaskan mereka, dan aku akan menjadi sanderamu sebagai gantinya. Kakak, tidak mungkin orang ini tahu bela diri. Apakah kau lupa terakhir kali kita? Aku tahu. Wu Chen, bahkan sekarang, kau masih mempermainkanku. Semua uang kami ada di sini. Trik apa yang sedang kumainkan padamu? Jika kamu membiarkan kebuntuan ini berlanjut, apa gunanya? Ya kakak, mari kita ambil saja uangnya dan pergi. Baiklah, Wu Chen. Kalian semua mundur. Beri aku jalan. Cepat. Oke. Jalan lebih cepat. Kita terlalu jauh dari mereka sekarang. Aku tidak bisa menyerang keduanya secara bersamaan. Wu Chen. Kalian semua jongkok. Cepat. The film was translated Sistem menampilkan and toko pertukaran narrated seni by bela M diri. Media. Itu dia, teknik dart penembus yang 100 langkah. Tukar. Pertukaran berhasil. Tuan rumah akan segera memiliki 20 tahun kultivasi dalam seni bela diri ini. Apa yang ingin kau lakukan? Aku beritahu kau. Wu Chen, berhenti bermain trik. Percaya atau tidak aku akan menghabisinya sekarang juga. Sudah terlambat. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja, kakak ipar. Aku tadi ketakutan setengah mati. Mundurlah dan serahkan padaku. Wu Chen, kau berani menipuku. Menyakiti keluargaku. Harus dihukum berat. Lin Chuan. Lin Chuan, kau harus benar-benar memperbaiki diri. Jangan membuat kesalahan lagi. Rasakan itu. Tepat sekali, mereka semua berubah menjadi orang jahat. Mereka benar-benar mempermalukan desa kita. Lin Chuan membuat kesalahan semacam ini. Akulah yang mengecewakan semua orang. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi kepala desa di desa ini. Terserah Wu Chen untuk mengambil peran tersebut. Kepala desa aku tidak bisa mengambil jabatan ini. Selain itu, setelah besok, kami tidak akan kembali. Tidak kembali. Tidak akan kembali.